Putra mahkota berpura-pura gila selama 18 tahun untuk menghindari urusan politik. Namun, dia tidak menyangka bahwa 4 keluarga besar salah paham dan membatalkan perjanjian pernikahan. Kami, keluarga Wu dari pengadilan, membatalkan pernikahan. Kami, keluarga jenderal, juga membatalkan pernikahan. Pada saat yang sama, sebuah dekrit kekaisaran tiba di kediaman putra mahkota. Dekrit kekaisaran tiba, putra mahkota Zhou telah mencemarkan nama baik keluarga kekaisaran. Mulai hari ini, ia dicopot dari gelar putra mahkota. Ia diasingkan ke wilayah Xiang dan tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Semua orang di kediaman putra mahkota berlutut dengan gemetar, menunjukkan wajah putus asa. Sementara aku sendiri juga menunjukkan ekspresi rumit setelah mendengar dekrit tersebut. Karena aku adalah putra mahkota yang disebut dalam dekrit itu, aku sangat menyadari bahwa ini hanyalah jebakan yang dirancang oleh Pangeran Ketiga dan Permaisuri Su. Tujuannya jelas untuk merebut gelar putra mahkota. Awalnya kukira meskipun pemilik tubuh ini idiot, meskipun ia tidak punya ambisi besar atau bakat untuk memerintah, dengan status putra mahkota, ia setidaknya bisa hidup tanpa kekurangan. Namun, siapa sangka ia mudah diintimidasi oleh siapapun. Ini, bahkan dijebak. Ia dituduh dengan tuduhan palsu yang tidak berdasar. Sekarang situasi politik tidak stabil, negara dalam kekacauan. Aku yang baru saja bereinkarnasi, jika kehilangan status putra mahkota, kemungkinan besar akan mati. Memikirkan hal itu, kilatan dingin muncul di mata dalamku. Awalnya aku ingin terus berpura-pura gila dan bodoh di hadapan mereka, tapi mereka terus memaksaku. Status putra mahkota ini seperti pedang bermata dua. Sekarang ujung pedang itu diarahkan ke tenggorokanku sendiri. Aku tentu tidak bisa duduk diam menunggu kematian. Zhou Feng, terima dekrit ini. Saat ini, Kasim pembawa dekrit mengerutkan alisnya. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Apalagi aku saat ini hanyalah putra mahkota yang telah dicopot. Bahkan jika aku masih menjadi putra mahkota, di seluruh pengadilan ini, siapa yang benar-benar takut pada seorang idiot? Menghadapi desakan Kasim itu, aku kembali sadar sedikit. Belum lagi menyentuh Permaisuri Su. Aku bahkan tidak pernah menyentuh tangannya. Tanpa penyelidikan atau pertanyaan, aku dicopot dari gelar putra mahkota dengan tuduhan palsu. Tampaknya beberapa orang tidak sabar lagi. Kekejaman istana kerajaan, di dalam keluarga kekaisaran, tidak ada ikatan persaudaraan. Hanya ada intrik dan persaingan serigala. Namun saat ini, aku paling membenci kaisar sekarang. Karena jika bukan karena persetujuannya, bagaimana mungkin dekrit ini bisa dikeluarkan? Aku tidak akan menerima dekrit ini. Aku tanpa basa-basi langsung menolak. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir berubah ekspresi. Mereka menatap sosok yang tampak kesepian ini. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Menolak. Sejak berdirinya dinasti Zhou, belum ada yang berani seperti ini. Zhou Zeng, kau benar-benar berani sekali. Menolak dekrit kekaisaran berarti hukuman mati di tempat. Kasim pembawa dekrit sama sekali tidak menyangka aku akan melakukan hal ini. Dengan nada marah, ia membentakku. Para pengawal di belakangnya langsung mencabut pedang dan mengarahkannya padaku. Sementara orang-orang di kediaman putra mahkota semakin gelisah. Yang mulia, bagaimana kalau kita terima dekrit ini dulu? Nanti, hamba akan menemani Anda bermain petak umpet. Seorang lelaki tua berambut putih yang berlutut di sampingku. Dia menarik ujung jubahku. Dengan nada memohon, dia berkata padaku, saat ini, dia mengira aku hanya kambuh lagi. Dia segera mencoba menenangkanku. Fubo, jika ada orang yang mencaci, menghina, dan menertawaiku, apa yang harus kulakukan? Aku perlahan bertanya sambil menatap lelaki tua itu. Dia menjawab dengan pelan, Yang mulia, kita hanya perlu bersabar, menghindar, dan membiarkan saja. Tidak perlu memperhatikannya. Fubo tampak ragu dengan jawabannya. Namun, dia hanya bisa menjawab demikian. Selama bertahun-tahun, orang-orang di kediaman putra mahkota telah terbiasa dengan penghinaan dan penindasan. Mendengar itu, aku menggelengkan kepala dengan kecewa. Aku datang ke dunia ini, bukan untuk ditindas dan menjadi korban. Hanya seorang Kasim dan beberapa pengawal saja. Berani-beraninya mereka mengancam dan mencabut pedang padaku. Para pejabat dan saudara kekaisaran. Siapa yang benar-benar menghormati putra mahkota ini? Aku menatap tajam pada Kasim pembawa dekrit. Amarah dalam hatiku tak lagi bisa kubendung. Berani-beraninya kau, anjing budak, ingin membunuhku. Jika tak bisa bersabar, maka jangan bersabar lagi. Karena berpura-pura gila tidak ada gunanya. Aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Seketika itu, Kasim pembawa dekrit dan para pengawal gemetar ketakutan. Mereka mundur tanpa sadar. Sementara orang-orang di kediaman putra mahkota, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apakah ini benar-benar putra mahkota yang mereka layani selama 18 tahun? Apakah ini benar-benar idiot yang dikenal semua orang? Aku berdiri tegak dengan keberanian yang luar biasa. Melangkah mendekati Kasim pembawa dekrit dan para pengawal. Orang-orang yang tadi begitu angkuh kini gemetar ketakutan. Tiba-tiba, rasa takut menyelimuti mereka. Kasim pembawa dekrit langsung terduduk di tanah dengan gemetar. Mereka tidak mengerti mengapa sikapku tiba-tiba berubah drastis. Biasanya, mereka memanfaatkan kondisiku yang dianggap bodoh.
berani mencaci tanpa konsekuensi. Namun, jika mereka melukaiku sedikit saja, 10 kepala pun tidak akan cukup untuk ditebas. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau menyia-nyiakannya. Aku menyipitkan mataku menatapnya, melihat Kasim yang hampir ketakutan sampai kencing. Jika kau tidak berani membunuhku, apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Begitu kata-kataku selesai, aku langsung merebut pedang panjang dari tangan pengawal di samping, kemudian menempatkannya tepat di leher Kasim pembawa dekrit. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Kasim itu bisa merasakan tajamnya pedang di lehernya. Hamba pantas mati, mohon ampun, Yang Mulia. Pada saat itu, Kasim yang arogan tadi berubah menjadi sosok yang memohon ampun sambil bersujud. Jika kau merasa pantas mati, biar aku wujudkan keinginanmu. Dengan senyum dingin, aku mengayunkan pedangku. Dalam hitungan detik, kepala Kasim itu jatuh ke tanah. Seluruh kediaman putra mahkota mendadak sunyi senyap. Tak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar membunuh Kasim pembawa dekrit di depan umum. Beberapa pelayan yang lemah hati langsung pingsan di tempat. Namun, ekspresiku tetap tenang. Mataku memancarkan kilatan dingin. Aku memandang sekeliling dengan tajam dan berkata, ingat baik-baik, namaku Zhou Feng. Jika ada yang mencaci, menghina, dan menertawaiku, apa yang harus kulakukan? Aku hanya punya satu jawaban, bunuh. Namun, tak sampai 5 menit setelah aku membunuh Kasim itu, berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru ibu kota. Putra mahkota menolak dekrit, dan membunuh Kasim pembawa dekrit. Berita itu menciptakan kehebohan besar di seluruh negeri. Namun aku bersikap seolah tidak ada apa-apa. Aku duduk tenang di kediaman putra mahkota. Kenapa aku harus melarikan diri? Aku balik bertanya kepada Fubo dan yang lain yang memohon padaku. Sebagai putra mahkota, jika Kasim pembawa dekrit berani mengeluarkan kata-kata kotor yang membawa malapetaka, meskipun dia tidak melakukannya, ku tetap bisa membunuhnya. Jadi, kenapa tidak? Selama bertahun-tahun kalian terlalu sering berlutut. Sekarang saatnya untuk berdiri. Aku berbicara dengan penuh makna. Saat ini, di mata Fubo dan yang lain, aku tampak asing. Seolah mereka baru pertama kali melihatku. Namun, rasa asing itu justru membuat hati mereka bergetar. Karena untuk pertama kalinya mereka merasakan keagungan seorang penguasa Istana Timur dariku. Beginilah seharusnya keberanian seorang putra mahkota. Tatapanku kembali menyapu wajah Fubo dan yang lain, yang telah setia mendampingiku selama lebih dari 10 tahun. Sekilas, emosiku mulai bergejolak. Sebelum aku datang ke dunia ini, putra mahkota ini, karena dianggap bodoh, dipermainkan oleh orang-orang. Seluruh penghuni istana putra mahkota ikut menanggung derita ini. Istana megah yang seharusnya berkilau emas dan perak, kini hanya menyisakan kehampaan dan kesepian. Bahkan jumlah pelayan pun tak lebih dari 20 orang. Menyadari ini, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Sebagai putra mahkota, hidup dalam keadaan menyedihkan seperti ini sangatlah memilukan. Kalian benar-benar berpikir aku akan selamat jika menerima dekrit itu? Orang-orang itu tidak hanya menginginkan gelar putra mahkota dariku, mereka juga menginginkan nyawaku. Mengatakan itu, aku merasakan dorongan kuat untuk membalas dendam. Apa yang menjadi milikku tidak akan direbut oleh siapapun. Gelar putra mahkota tidak, nyawaku pun tidak. Tatapanku berubah tajam. Semua penghinaan di masa lalu akan kubalas satu persatu. Orang-orang yang mencoba membunuhku tidak akan kubiarkan lolos. Fubo, selama ini, apakah Istana Timur memiliki kekuatan untuk diandalkan? Aku tahu, untuk mengubah situasi ini, aku tidak bisa melakukannya sendiri, bahkan dengan kekuatan luar biasa. Fubo tersenyum pahit dan menjawab, Yang Mulia, selama bertahun-tahun, para pejabat semakin menjauh dari kita. Apalagi setelah insiden ini, siapa yang berani mendekati kita? Celaka, ini benar-benar buruk. Mendengar itu, wajahku menjadi gelap. Aku pikir, sebagai putra mahkota, setidaknya aku memiliki beberapa kekuatan. Selama aku memiliki argumen yang kuat, aku bisa mempertahankan gelar putra mahkota. Namun sekarang, aku menyadari, semua ini hanyalah drama seorang diri. Seluruh pejabat istana adalah bagian dari pihak lawan. Jika mereka mendapatkan kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkanku. Yang Mulia, masih ada satu orang. Ketika aku merasa bingung, ucapan Fubo membuat mataku memancarkan secercah harapan. Siapa? Tuan Muda Putra Mahkota, Mu Yun. Meski Tuan Mu Yun jarang terlibat dalam urusan politik besar, murid-muridnya masih memiliki pengaruh. Jika sekarang kita bisa mendapatkan bantuannya, Tuan Putra Mahkota mungkin bisa terhindar dari kematian. Tapi hanya untuk bertahan hidup. Aku tersenyum pahit. Hidup hanya sekadar bernapas bukanlah keinginanku. Jika bukan karena statusku sebagai putra mahkota, membunuh Kasim pembawa dekrit itu akan dianggap pengkhianatan besar dan bisa menghancurkan 9 generasi keluargaku. Sejak berdirinya dinasti Zhou, tidak ada yang berani bertindak seperti ini. Ini adalah dosa yang pasti berujung mati. Mendengar ini, aku merasa tidak puas. Fubo juga terlihat tidak tahu harus berkata apa. Putra mahkota ini tampaknya telah lepas dari kondisi bodohnya, tapi juga sedikit tidak bisa diandalkan. Mu Yun, yang disebut oleh Fubo, adalah guruku dalam pendidikan awal.
Saat mengajar dan membimbingku, dia selalu berusaha tanpa kenal lelah. Dia mencoba mendidikku menjadi seorang putra mahkota yang ambisius, yang dapat membawa dinasti Zhou menuju puncak kejayaan. Namun sayangnya, kondisiku yang dianggap bodoh membuatnya tidak berdaya. Akhirnya dia harus menyerah. Lalu aku meminta Fubo untuk membawaku ke kediaman Mu Yun. Murid Zhou memberi hormat kepada guru. Begitu aku melihatnya, aku langsung melangkah cepat, membungkuk, dan memberi hormat dengan tangan terlipat di depanku. Tapi itu belum selesai. Setelah salam berdiri selesai, aku langsung berlutut memberi hormat kepadanya. Adegan ini membuat Fubo terkejut. Wajah Mu Yun pun menunjukkan keterkejutan dan sedikit kegugupan. Dia segera mencoba membantuku berdiri. Yang mulia, saya tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini. Meskipun dia adalah guruku, aku tetaplah putra mahkota. Jika penghormatan ini tersebar, orang-orang mungkin akan mengatakan Mu Yun telah melampaui batas. Namun bagi diriku, Mu Yun adalah penyelamat hidupku. Bagaimana mungkin aku bersikap santai? Seorang pria sejati harus fleksibel, berlutut untuk ini, bahkan menyembahnya, bukanlah masalah. Untuk mendapatkan bantuan Mu Yun, satu-satunya kartu yang kumiliki adalah kartu emosional. Sambil berpikir dalam hati, jika bukan karena Mu Yun yang menarikku. Kalau bukan karena Mu Yun yang menarikku, aku mungkin sudah benar-benar bersujud. Guru, murid merindukan Anda. Berdiri di samping Mu Yun, mataku sedikit berkaca-kaca. Aksiku membuat Mu Yun terlihat sedikit bingung. Tampaknya putra mahkota sudah sembuh dari kondisinya. Setelah sedikit menenangkan diri, Mu Yun menatapku dengan penuh rasa bangga. Melihat perbedaan sikapku yang begitu mencolok, Fubo pun menunjukkan ekspresi yang berubah. Ternyata Yang Mulia memiliki dua sisi kepribadian. Mu Yun kemudian bertanya dengan nada serius. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar mencemarkan istana belakang? Tuduhan mencemarkan istana adalah degradasi moral. Perilaku semacam itu cukup untuk membuat semua orang mengutuk Anda. Guru, saya tidak melakukannya. Saya masih perjaka. Saya bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita. Ucapanku membuat wajah Mu Yun sedikit bergetar. Setelah menarik napas dalam, Mu Yun langsung bertanya tanpa basa-basi. Lalu, apa rencana Yang Mulia selanjutnya? Atas seluruh rakyat tertuju pada Anda. Tertuju pada istana. Menunggu perkembangan selanjutnya. Aku hanya bisa menjawab dengan halus. Guru, mohon bimbingannya. Hidup atau mati? Semua tergantung pada keputusan Yang Mulia. Apa maksudnya hidup atau mati? Pergi meminta maaf kepada Kaisar dan secara sukarela melepaskan gelar putra mahkota. Dan nikmati sisa hidup Anda dengan damai. Itulah jalan untuk hidup. Opsi kedua, tantang istana tanpa takut mati. Dan buat nama Anda terkenal di seluruh negeri. Itulah jalan untuk mati. Yang Mulia, apa pilihan Anda? Kaisar sudah lama berniat mencopot gelar putra mahkota Anda. Kesembilan pangeran lainnya sedang menunggu kesempatan. Dan tidak ada satupun pejabat yang mendukung Anda. Inilah kenyataan yang saya hadapi. Jadi, maksud guru adalah jika saya ingin hidup, saya harus menyerahkan gelar putra mahkota. Dan mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Jika tidak, saya harus mengambil risiko dan memberontak untuk terkenal di seluruh negeri. Bukan begitu? Mu Yun tidak menjawabku. Dia hanya mengangguk pelan. Baik, aku akan memberontak. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut.